Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisik, Bincang Asik bersama saya, Nafia Fitrawati, selaku pembawa acara. Pastinya banyak yang bertanya nih, apa sih topik kita pada hari ini? Kita akan membahas terkait dampak yang akan timbul jika dibangun PLTN. Untuk itu, saya mengundang dua narasumber yang hebat dan luar biasa dari Balitbangda, yaitu Saudara Nugi Maulana selaku narasumber pertama yang akan membahas dampak positif dari PLTN. Dan narasumber kedua kita yaitu Aisyah Putri Ajahra yang akan membahas dampak negatifnya. Sebelum memasuki sesi bisik, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu rancangan atau skenario dari pembangunan PLTN. PLTN direncanakan akan dibangun di Desa Suwarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pemrakarsanya yaitu Duku Energi dan luas lahan yang diperlukan sekitar 400 hektar. Kapasitas yang akan dihasilkan yaitu 1000 MW dengan menggunakan uranium dioksida sebagai bahan bakarnya. Itu tadi rancangan atau skenario dari pembangunan PLTN. Baiklah, langsung saja kita dengarkan nih pemaparan dari Saudara Nugi Maulana. Kepada Saudara Nugi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan dampak positif dari pendirian PLTN. Dampak positif yang akan dirasakan yaitu seperti terlihat pada poin PPT saya ini. Yang pertama adalah keuntungan bagi ekonomi. Terus yang kedua adalah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap migas yang sumber daya alamnya sudah semakin menipis. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi positif dalam hal usaha untuk mengurangi efek rumah kaca dikarenakan jumlah gas-gas rumah kaca yang dihasilkan jauh lebih rendah sehingga nuklir menyediakan energi yang akan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang hingga berpuluhan tahun. Yang keempat adalah sebagai upaya diversifikasi bahan bakar dalam sistem pembangkit tenaga listrik sehingga stabilitas persediaan sumber energi lebih terkendali. Terus yang kelima adalah energi nuklir yang dihasilkan oleh PLTN merupakan reliable dan tidak tergantung cuaca seperti PLTA. Lanjut yang ketujuh adalah di mana limbah nuklir bervolume kecil dan mudah diisolasi ataupun disimpan dalam rangka proteksi kesehatan manusia dan lingkungan. Terus yang kedelapan adalah penggunaan nuklir dalam jaringan listrik akan menjamin stabilitas harga dan penyediaan energi. Terus yang kesembilan atau yang terakhir adalah introduksi nuklir akan mendorong kemajuan iptek nasional dan industri nasional di bidang high-tech. Demikian dampak positifnya, saya kembalikan ke Nafia. Terima kasih Saudara Nugi atas pemaparannya. Wah, jika dilihat dari dampak positifnya, ternyata menguntungkan sekali ya untuk daerah Kalimantan Selatan. Tapi jangan lupa nih, kita juga akan meninjau dampak negatifnya yang akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nafia atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aisyah, perwakilan dari Balitbangda. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai dampak negatif dari pembangunan PLTN, khususnya itu di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dampak negatif yang pertama yaitu apabila PLTN dibangun, maka distribusi zat radioaktif yang terlepas ke lingkungan dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut. Kondisi angin yang stabil dapat menyebabkan dispersi polutan tersebut berkurang. Tentunya ini dapat membahayakan karena zat radioaktif dalam kepulan asap tersebut meningkat. Sedangkan jika kondisi angin tidak stabil, maka akan bertambah dispersi polutan yang menyebabkan kadar zat radioaktif dalam kepulan asap tersebut menurun. Dampak negatif yang kedua yaitu pengoperasian PLTN menghasilkan jumlah limbah yang bersifat radioaktif.
Limbah ini dapat berasal dari zat radioaktif hasil fisi dan aktivasi neutron. Limbah radioaktif yang memiliki waktu paruh panjang masih bisa terkungkung secara aman di dalam perangkat bahan bakar, dan hanya sejumlah kecil zat radioaktif hasil fisi tersebut yang mudah menguap dan umumnya memiliki waktu paruh pendek yang lepas ke udara. Yang ketiga, dampak negatif yaitu kenaikan suhu air secara terus-menerus, dikarenakan PLTN memerlukan air untuk mendinginkan reaktor. Hal ini dapat menyebabkan pengaruh terhadap organisme setempat. Jenis ekosistem laut yang berpengaruh yaitu hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan eusteria. Dampak negatif yang terakhir yaitu PLTN berpotensi mengalami kebocoran nuklir yang dapat membahayakan penduduk, khususnya itu masyarakat di daerah desa Suwarangan. Reaktor merupakan tempat pembangkit tenaga yang berpotensi atas kontaminasi radioaktif. Walaupun reaktor ini sudah dibangun dengan rencana yang telah dipikirkan dengan seksama, tapi tentu saja akan berpotensi untuk terjadi kecelakaan tak terduga. Misalnya saja kesalahan sistem ataupun bencana alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Navia. Terima kasih. Terima kasih Saudari Aisyah atas penyampaiannya. Wah, ternyata PLTN sangat berdampak sekali ya, terutama bagi daerah kita. Saya izin bertanya, bagaimana peran serta dari Balitbangda selaku perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terkait PLTN ini? Terima kasih Navia atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab peran dari Balitbangda. Peran serta Balitbangda di sini kami akan memantau kualitas lingkungan di sekitar PLTN untuk mencegah dampak negatif bagi lingkungan sekitar, terutama yang dapat disebabkan dari limbah agar tidak merugikan masyarakat dan daerah tersebut. Selain memantau lingkungan, kami juga akan memantau kondisi masyarakat sekitar. Kegiatan yang akan kami lakukan yaitu pelaksanaan monitoring ataupun pemantauan secara berkala atas pemasukan masyarakat. Selain itu, kami juga akan melakukan riset apakah ekonomi tersebut mengalami peningkatan atau tidak. Hal ini bertujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya oleh pemrakarsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sangat seru sekali perbincangan kita pada hari ini. Kita dapat mengetahui sudut pandang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait PLTN yang disampaikan oleh Balitbangda tadi. Namun tak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Nugi dan Aisyah yang berkenan menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat kita ambil dari acara bisik ini. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.